Anies identik dengan tidak meneruskan IKN. Jadi saya itu ketika dengar begini itu Pak, persis seperti Jakarta kemarin. Ya, pertanyaannya sama begitu. Ya. Jadi selalu dan sekarang saya bisa jawab. Ya. Kalau kita ditanya tentang masa depan, jawabannya bisa ngarang, Prof. Sama-sama masa depan. Ya. Yang mengatakan tidak perlu bawa bukti, itu soal besok. Ya. Yang mengkritik juga nggak punya dasar untuk mengatakan itu nggak mungkin. Lihat rekam jejak. Lihat rekam jejak. Jadi tadi contohnya KJP jadi KJP plus. Bukan hanya itu, kampung-kampung di Jakarta, Pak Jokowi itu sangat berorientasi pada rakyat kecil di Jakarta. Sangat berorientasi pada kampung. Bagaimana kampung itu tidak dihilangkan, tapi kampung itu dijadikan sehat. Kampung yang baik. Dan kampung itu kan khasnya Indonesia. Bahasa Inggris saja menyerap kata kampung, karena dia tidak punya konsep kampung. Sekarang saya selalu menawarkan begini. Mau lihat tentang siapa yang lebih meneruskan apa yang dikerjakan Pak Jokowi di Jakarta? Boleh dibandingkan. Gubernur sudah Pak Jokowi, itu ada Pak Basuki, ada Pak Jarod, lalu ada Anies. Terkait dengan program-program yang rakyat banyak, mana yang paling dilanjutkan? Dan kemudian transportasi. Transportasi umum, itu sudah ada lama. Kita teruskan dengan satu kata kunci, integrasi. Transportasi umum yang ada itu diintegrasikan menjadi satu sistem. Antara Transjakarta, MRT, dan feeder-feeder lainnya. Semuanya. Satu sistem. Satu sistem itu artinya apa? Payment-nya sama. Kemudian rutenya terintegrasi. Sehingga bisa berpindah-pindah. Kemudian yang ketiga, manajemennya terintegrasi. Nah, jadi saya ingin jawab tentang masa depan. Bukan dengan mengarang tentang besok. Tapi dengan rekam jejak. Bukti tadi Anda yang mengatakan, saya pernah bikin dulu ada KJP, sekarang ada KJP plus. Jadi justru ada memang perubahan, tapi plus. Lebih luas jangkauannya, lebih fleksibel pemanfaatannya. Jadi poinnya adalah ini bukan hal baru yang kami alami, Pak. Jadi dengan kata lain, kalau misalnya orang bertanya tentang IKN, kita akan bisa membuat IKN plus, begitu. A plus saja, Pak. Kita harus lihat besok, Pak ya. Apa plusnya, Pak. Tapi saya melihat begini. Semua yang memberikan manfaat pada publik besar, ya kalau diberhentikan publik yang protes, Pak. Apalagi sudah tanggung di tengah jalan, Pak. Jadi gini, Prof. Program yang baik itu, Prof. Saya meyakini yang menjaga itu publik. Kalau program itu ini baik, ada ibu-ibu ini di sini. Waalaikumsalam. Apa kabar? Terima kasih. Terima kasih Ibu datang ke rumah perubahan ini. Pas kebetulan ketemu Mas Anies ini. Ini ketemu di sini. Dari mana ini? Dari Bekasi. Bekasi, ya. Aduh, ketemu Prof. Iya. Welcome. Yuk, kita foto sama-sama sini. Ini jarang-jarang lagi wawancara diizinkan seperti ini. Ya, kalau calon presiden ya semua harus dekat dengan rakyat. Yuk. Oke, terima kasih ya. Yuk silakan sini Ibu. Yuk, Bu. Ini nggak sengaja mau kesini, mau makan. Oh gitu? Biar makannya makin bergairah. Ya. Yuk, silakan. Yuk. Terima kasih. Pak Rena, makasih Pak Rena. Ya, makasih. Silakan Ibu. Doain amanah ya. Makasih. Amin, Pak, saya doain. Baik, kita lanjutkan sampai kita bicara tentang yang sesuatu baik, yang ya. baik, Pak. Sesuatu yang baik. Jadi sebenarnya kan begini, kalau kita perhatikan Pak, dalam pengalaman saya bertugas di pemerintahan, program itu yang memberikan manfaat bagi masyarakat banyak dan sudah dirasakan, itu dengan sendirinya akan bergulir terus, Pak. Jadi tidak perlu kita khawatirkan bahwa itu nanti akan berubahnya, dirusak atau diganti lagi, yang seringkali program yang manfaatnya dipertanyakan oleh publik. Karena itu ketika dibuat harus menggunakan otot politik, Pak. Harus menggalang kekuatan di DPR, harus menggalang kekuatan di media, harus untuk sesuatu yang sebetulnya tidak perlu itu. Ya pokoknya perlu apa tidak, pokoknya ini harus dikerjakan. Nah yang begini-begini itu biasanya publiknya sendiri yang mempertanyakan, Pak. Ya, betul. Ya kan?